Setiap perubahan undang-undang selalu menjadi perhatian publik, karena di dalamnya bukan hanya terdapat pasal-pasal hukum, melainkan juga arahan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal yang sama terjadi setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekan dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Undang-undang ini hadir di tengah tantangan keamanan yang terus berubah. Perkembangan teknologi digital hingga tuntutan publik agar Polri semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 membawa 8 perubahan pokok dalam tata kelola kepolisian. Mencakup pengembangan sumber daya manusia, penyesuaian tugas dan fungsi, penguatan pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah dibukanya ruang penugasan bagi anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian, khususnya pada kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan bidang keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Pemerintah punya pandangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Perubahan berikutnya menyangkut pengembangan sumber daya manusia Polri. Batas usia pensiun anggota ditingkatkan sesuai dengan jenjang kepangkatan dan kebutuhan organisasi. Di sisi lain, undang-undang ini juga membawa semangat yang lebih inklusif, melalui dibukanya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri selama memenuhi persyaratan kompetensi. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan yang lebih setara, sekaligus memperkaya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Di tengah perkembangan teknologi, ruang kejahatan juga berpindah ke dunia digital. Karena itulah undang-undang yang baru secara tegas memasukkan penanggulangan tindak pidana siber sebagai bagian dari tugas Polri. Tidak hanya itu, pengamanan objek vital nasional juga menjadi bagian dari amanat undang-undang. Mengingat stabilitas nasional tidak lagi hanya berkaitan dengan keamanan konvensional, melainkan juga berkaitan dengan ketahanan energi, infrastruktur strategis, dan sistem digital negara. Aspek pengawasan juga menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus. Undang-undang mendorong penerapan prinsip profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Untuk mendukung hal tersebut, pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, kecerdasan buatan, hingga sistem pengaduan digital mulai diatur sebagai bagian dari pengawasan modern. Di bidang pendidikan, materi hak asasi manusia, demokrasi, dan pendekatan humanis juga menjadi bagian wajib dalam pembentukan setiap anggota Polri. Perubahan terakhir yang turut menyita perhatian adalah diperkuatnya peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Lembaga ini diberikan ruang yang lebih besar untuk memberikan pertimbangan kebijakan, menerima masukan masyarakat, serta memberikan saran terhadap pengembangan pendidikan dan kode etik kepolisian. Secara umum, pemerintah menyatakan bahwa perubahan undang-undang ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem kepolisian dengan perkembangan hukum, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, undang-undang ini pun tidak lepas dari beragam tanggapan.
Ada yang menyebutnya sebagai langkah modernisasi, namun ada pula yang menyampaikan kritik dan kekhawatiran terhadap sejumlah ketentuan baru. Dan disinilah perdebatan itu dimulai. Jadi kalau mungkin kalau Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Jagalah kepercayaan rakyat, karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Setiap perubahan kebijakan publik akan selalu melahirkan dua hal, harapan dan pertanyaan. Demikian pula dengan Undang-Undang Polri yang baru. Di satu sisi, pemerintah memandang perubahan ini sebagai langkah menyesuaikan peran Polri dengan tantangan keamanan modern. Namun di sisi lain, sejumlah akademisi, pengamat, hingga kelompok masyarakat sipil menyampaikan berbagai catatan kritis. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran tersebut memiliki dasar? Atau justru menjadi bagian dari proses demokrasi dalam mengawal lahirnya sebuah undang-undang? Salah satu poin yang paling banyak menjadi perbincangan adalah ketentuan mengenai penugasan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Melalui ketentuan baru, anggota Polri dapat mendapat penugasan pada kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan bidang keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Bagi pemerintah, ketentuan ini dipandang sebagai bentuk penguatan sinergi antar lembaga agar koordinasi penanganan berbagai persoalan nasional dapat berjalan lebih efektif. Namun, sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tetap menjaga prinsip supremasi sipil serta kejelasan batas antara fungsi sipil dan fungsi kepolisian. Polemik berikutnya berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga muncul pertanyaan mengenai ruang partisipasi publik. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting, bukan hanya untuk memberikan masukan, namun juga membangun kepercayaan terhadap hasil akhir sebuah kebijakan. Karena itulah perbedaan pandangan dalam proses legislasi menjadi bagian dari dinamika yang wajar dan menjadi pengingat bahwa setiap regulasi memerlukan komunikasi publik yang terbuka. Perhatian publik juga tertuju pada aspek pengawasan. Meskipun undang-undang memberikan peran yang lebih luas kepada Kompolnas, sebagian pihak menilai kewenangan tersebut masih belum memberikan daya eksekusi yang cukup kuat. Sehingga muncul pertanyaan, sejauh mana pengawasan dapat berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas kepolisian? Di tengah beragam pandangan tersebut, satu hal yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, implementasi undang-undang menjadi faktor penentu. Apakah berbagai kekhawatiran publik akan terjawab, atau justru menjadi tantangan baru di masa depan? Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Polri memilih untuk tidak hanya menjelaskan substansi undang-undang, namun juga memastikan bahwa setiap personil memahami, melaksanakan, dan diawasi dalam menerapkannya.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Setiap kebijakan publik berhak mendapat pengawasan sekaligus penjelasan yang terbuka kepada masyarakat. Karena itulah setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 resmi diundangkan, Polri tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan baru, namun juga memastikan bahwa seluruh personil memahami substansi undang-undang secara utuh, sehingga implementasinya berjalan sesuai tujuan dibentuknya regulasi tersebut. Baru saja Polri menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang alhamdulillah secara resmi telah dinyatakan berlaku dan diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026 kemarin. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap akan adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh dari seluruh personel Polri di dalam memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini untuk kemudian mempedomaninya di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, baik dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, di dalam rangka menegakkan hukum, maupun di dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-undang yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dipahami oleh mereka yang melaksanakannya. Atas dasar itulah, Polri menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan pimpinan Polri, kementerian, para pejabat utama Mabes Polri, hingga seluruh satuan kewilayahan di Indonesia. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada para perwira, namun juga menjangkau bintara dan tamtama. Agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita pahami bersama bahwa ini bukanlah kegiatan yang selesai hari ini, melainkan bagian dari suatu proses yang panjang, yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini pada satuan-satuan kerja yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lebih lanjut, untuk memastikan dipahami dan dapat diimplementasikannya dengan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini, kita pun akan bekerja sama dengan aparat pengawasan dalam hal ini Ketwaslu, kemudian Propam, termasuk satuan kerja terkait dan satuan kewilayahan terkait untuk secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terkait dengan sejauh mana implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini dalam pelaksanaan tugas personilnya masing-masing. Bagi Polri, sosialisasi bukanlah akhir, melainkan awal dari proses implementasi. Karena itu pelaksanaan undang-undang akan terus dimonitor, dievaluasi, dan diawasi secara berkelanjutan melalui aparat pengawasan, Propam, serta satuan kerja terkait.
baik pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 maupun norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, ya, secara umum berkesesuaian, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Sebagai contoh, jika kita mengacu kepada KUHP di pasal 6, di sana dikatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu. Selama ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kita belum menormakan terminologi penyidik tertentu. Namun, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini, kita sudah menormakannya di dalam pasal 14. Lebih lanjut, terkait dengan bantuan teknis sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP dan bersifat umum, telah dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 terkait dengan tugas Polri dalam hal memberikan bantuan teknis, baik itu melalui identifikasi, kedokteran forensik maupun laboratorium forensik, serta bantuan teknis lainnya. Ya, jadi sekali lagi saya yakinkan bahwa tidak akan terjadi over interpretasi. Polri menegaskan bahwa perubahan undang-undang bukan untuk memperluas kekuasaan tanpa batas, melainkan untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan tantangan keamanan yang terus berkembang. Mulai dari penanganan kejahatan siber, penguatan bantuan teknis, hingga rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas sesuai kompetensi. Di sisi lain, aspek pengawasan juga dipertegas secara internal maupun eksternal. Hal ini menjadi salah satu jawaban atas kekhawatiran publik mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pada akhirnya, seluruh perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika Polri optimal di dalam melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas, tugas-tugas penegakan hukum, dan tugas-tugas pelindungan pelayanan kepada masyarakat, manfaatnya yang paling akan merasakan adalah masyarakat itu sendiri. Ya, kita berkomitmen sebagaimana tagar yang sering diingatkan oleh Bapak Kapolri bahwa Polri, ya, tagar kita ini Polri untuk masyarakat. Ya, kalau boleh saya menjabarkan sedikit, ya. Polri untuk masyarakat, maksudnya kurang lebih seperti ini. Kita diminta untuk memahami bahwa Polri ada karena masyarakat ada. Polri berasal dari masyarakat. Polri digaji oleh masyarakat. Ya. Polri memiliki kewenangan yang begitu besar, begitu luas, sejatinya juga merupakan amanah dari masyarakat. Dan jangan lupa, pada saat seorang anggota Polri purna tugas, ia pun akan kembali ke masyarakat, kembali menjadi masyarakat. Keraguan publik tidak akan terjawab hanya oleh sebuah undang-undang. Keraguan itu akan terjawab melalui cara undang-undang itu dilaksanakan, melalui pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum yang profesional, serta pengawasan yang berjalan secara terbuka dan akuntabel. Karena pada akhirnya, kekuatan dan profesionalisme sebuah institusi bukan ditentukan oleh luasnya kewenangan, melainkan oleh besarnya tanggung jawab yang diemban. Sebab Polri ada untuk memberikan rasa aman, menegakkan hukum,
melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.